touched me? Who touched me? Ada banyak kesalahpahaman tentang identitas Roh Kudus. Beberapa orang melihat Roh Kudus sebagai kekuatan mistik, sementara yang lain melihatnya sebagai kekuatan yang Tuhan sediakan bagi para pengikut Kristus. Apa yang Alkitab katakan tentang identitas Roh Kudus? Sederhananya, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Dikatakan juga bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang mempunyai pikiran, emosi, dan kehendak. Fakta bahwa Roh Kudus adalah Tuhan terlihat dalam banyak ayat kitab suci, termasuk Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Dalam ayat ini, Petrus mengkonfrontasi Ananias tentang mengapa dia berdusta kepada Roh Kudus, dengan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berdusta kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Ini merupakan pernyataan eksplisit bahwa berbohong kepada Roh Kudus sama dengan berbohong kepada Tuhan. Kita juga mengetahui bahwa Roh Kudus adalah Tuhan karena dia mempunyai sifat-sifat Tuhan. Misalnya, kemahahadirannya terlihat dalam Mazmur 139 ayat 7-8. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11, kita melihat sifat kemahahadiran Roh Kudus. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tahu Roh Kudus itu ilahi karena dia memiliki emosi, pikiran, dan kehendak. Roh Kudus mengetahui dan berpikir. Roh Kudus dapat berduka dan menjadi perantara bagi kita, mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya. Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dari Tritunggal. Sebagai Tuhan, Roh Kudus berperan sebagai penasihat dan penghibur yang Yesus janjikan. Kapan dan bagaimana kita menerima Roh Kudus? Rasul Paulus mengajari kita bahwa kita menerima Roh Kudus ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. 1 Korintus 12 ayat 13 memberitahu kita bahwa kita semua dibaptis dalam satu roh ke dalam satu tubuh, dan kita diberi minuman roh yang sama. Roma 8 ayat 9 mengingatkan kita bahwa jika seseorang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Sebaliknya mereka dikendalikan oleh sifat berdosa. Efesus 1 ayat 13-14 menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah materai keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Ketiga ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus diterima pada saat kita diselamatkan. Paulus tidak dapat mengatakan bahwa kita semua dibaptis dengan roh yang sama dan meminum roh yang sama jika tidak semua orang percaya di kitab Korintus memiliki Roh Kudus. Roma 8 ayat 9 bahkan lebih tegas lagi dengan mengatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki roh, maka ia bukan milik Kristus. Oleh karena itu, memiliki Roh Kudus merupakan faktor penentu kepemilikan keselamatan. Roh Kudus tidak bisa menjadi meterai keselamatan jika dia tidak diterima pada saat keselamatan. Kebanyakan ayat-ayat Alkitab memperjelas bahwa keselamatan kita terjamin ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Pelayanan Roh Kudus biasanya membingungkan. Berdiamnya atau diterimanya Roh Kudus terjadi pada saat keselamatan. Sebagai seorang Kristen, kepenuhan roh adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Kami yakin bahwa baptisan roh juga terjadi pada saat keselamatan. Beberapa orang Kristen lainnya tidak percaya bahwa baptisan roh terjadi setelah keselamatan. Bagaimana kita menerima Roh Kudus? Cukup dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Roh Kudus menjadi milik kita saat kita percaya.
Siapakah orang pertama yang menerima Roh Kudus? Dalam Keluaran 31 ayat 1-3 memberitahu kita bahwa Bezaleel adalah orang pertama yang dipenuhi Roh Allah. Selama perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian dari Mesir, Tuhan memanggil Musa ke Gunung Sinai, di mana Dia memberikan hukumnya kepada manusia. Selama diskusinya dengan Musa, Tuhan memerintahkan dia untuk mengumpulkan orang-orang dan membangun kemah suci. Allah memberikan instruksi khusus untuk pembangunan kemah suci, termasuk rencana halaman kemah, pakaian imam, dan bahkan perabotannya. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan itu akan disumbangkan masyarakat sebagai persembahan. Pada akhirnya, masyarakat bermurah hati dan membawa lebih dari apa yang diperlukan. Banyak pengrajin dibutuhkan untuk pekerjaan ini. Dalam Keluaran 31 ayat 2-6, Tuhan berkata kepada Musa bahwa Dia telah memberikan banyak orang keterampilan yang diperlukan untuk mewujudkan rencananya untuk membangun tabernakel. Allah menyebutkan dua orang di antara mereka, Bezaleel dan Aholiab. Bezaleel secara khusus dipenuhi dengan Roh Allah, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Keluaran 31 ayat 2-3. Suatu peristiwa yang jarang terjadi pada zaman perjanjian lama. Roh Tuhan mengangkat Bezaleel dan Aholiab dengan kecerdasan dan bakat, memungkinkan mereka bekerja dengan berbagai jenis kerajinan termasuk kerajinan batu, kerajinan kayu, ukiran, dan tenun. Pemberdayaan Roh Kudus memberi keduanya keterampilan untuk bekerja dengan bahan mentah dan membentuk desain artistik. Bezaleel membuat tabut perjanjian sebagaimana dirinci dalam Keluaran 37 ayat 1. Bezaleel sangat ahli dalam kerajinan tangan karena Tuhan memenuhi dia dengan roh untuk tujuannya dalam konstruksi dan desain. Namun Tuhan tidak meninggalkannya tanpa bantuan. Dia pun menunjuk Aholiab untuk bekerja bersamanya. Orang-orang ini dan orang-orang lainnya membantu Musa agar berhasil menaati Allah. Tampaknya Tuhan meyakinkan para pengrajin bahwa Dia tidak akan memanggil mereka tanpa memberi mereka keterampilan yang diperlukan. Dia mengatakan kepada Musa bahwa mereka akan melakukan semua yang Dia perintahkan. Fakta bahwa Tuhan memberikan segalanya agar Bezaleel dan timnya berhasil memberi kita keyakinan bahwa Tuhan tidak membuang kita sendirian untuk menemukan jalan kita. Ayat ini juga menegaskan bahwa kreativitas dan seni sangat penting bagi Tuhan. Seni dapat digunakan untuk menjadikan kebenaran Alkitabiah bermakna dan otentik. Selain itu, Tuhan mengilhami Aholiab dan Bezaleel untuk mengajar para pengrajin lain yang telah diberi keterampilan khusus oleh Tuhan. Bersama-sama, para pengrajin menyelesaikan tabernakel sesuai petunjuk Tuhan. Kisah Bezaleel dan Aholiab mengingatkan kita untuk tidak meragukan tugas kreatif Tuhan. Kisah mereka juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan peduli terhadap estetika. Keterampilan halus dalam berbagai usaha seni dan keahlian merupakan anugerah dari Tuhan. Bezaleel dan Aholiab harus mendorong para seniman Kristen untuk menciptakan karya seni demi kemuliaan Tuhan.